Pemirsa, berawal dari mantri suntik sapi hingga akhirnya memiliki peternakan sapi, membuat Dr. Hewan Mohan Ari Salistia menemukan tips merawat sapi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Keahliannya yang telah mengenal sapi mulai hulu hingga hilir ini membuat Dr. Hewan Mohan ingin membagikan tips untuk membuat ternak sapi tetap eksis. Dan berikut tips merawat sapi dari Dr. Hewan Mohan untuk Anda. Di tengah pandemi COVID-19 ini, beternak sapi adalah salah satu investasi yang perlu dicoba dan ditekuni. Baik yang telah beternak sapi selama bertahun-tahun ataupun yang baru akan memulai. Seperti yang dilakukan oleh Dr. Hewan Mohan Ari Salistia yang memiliki usaha ternak sapi di Dusun Bolowono, Desa Tirulor, Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri. Pria alumni Fakultas Kedokteran Hewan ini awalnya hanya seorang mantri kawin suntik di Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri. Namun karena hanya menerima gaji yang pas-pasan, akhirnya dia mulai memberanikan diri beternak sapi. Awal mulanya hanya membeli 2 ekor sapi, namun karena saat itu awal 2018, dia memiliki tabungan lebih. Akhirnya berani kembali membeli sapi hingga berjumlah 10 ekor. Jadi saya memulai usaha ini sebenarnya awalnya itu dari tahun 2016. Jadi dari tahun 2016 itu saya pada saat itu lulus sarjana kedokteran hewan. Nah itu kemudian saya mendaftar sebagai petugas kawin suntik di Dinas Peternakan. Nah setelah saya menjadi petugas kawin suntik, saya mulai keliling ke peternakan rakyat. Nah setelah keliling ke peternakan rakyat itu banyak peternak yang tanya ke saya, "Pak, sapi saya ini mau saya jual, kira-kira laku berapa?" Nah pada saat itu saya benar-benar nggak tahu tentang harga sapi karena saya bukan pedagang, cuma saya adalah mantri pada saat itu. Nah setelah ditanyain itu saya nggak bisa jawab. Akhirnya saya berpikir, wah berarti saya harus bisa jual beli sapi. Akhirnya saya tahu harga. Nah akhirnya saya belajar, awal itu ada peternak yang menjual sapinya langsung saya beli. Ketika saya beli besoknya saya bawa ke pasar. Pengalaman pertama saya langsung kalah 2 juta. Jadi kerugian awal ketika saya membeli sapi di peternak, kemudian saya bawa ke pasar, saya kalah 2 juta. Akhirnya saya mikir, loh kok saya rugi sebanyak ini? Akhirnya ketika di lain hari ada yang nawarkan, saya akhirnya membelinya dengan lebih hati-hati. Gimana ketika nanti dibawa ke pasar tetap untung. Nah lama-kelamaan akhirnya saya selain jadi dokter, saya juga jadi penjual sapi. Nah setelah saya jadi penjual sapi itu gini ceritanya, ada sapi yang mengalami patah tulang di salah satu peternak saya. Kemudian patah tulang itu istilahnya sudah parah, jadi untuk sembuh itu kemungkinannya kayak nggak ada. Akhirnya saya ngomong ke peternaknya bahwa sapi ini harusnya dijual, diafkir, dipotong untuk daging. Nah setelah itu ketika sapi ini dijual kemudian dibeli dengan harga yang murah. Nah kemudian saya mikir, loh kok sapinya itu dibeli harga yang murah padahal secara kualitas daging harusnya dagingnya ini bisa lebih dari itu karena dia memang hanya patah tulang. Nah akhirnya mau nggak mau saya juga belajar, saya juga harus bisa nyembelih dan jualan daging. Jadi memang yang saya targetkan itu sebenarnya saya hanya pengen menguasai suatu usaha ini from farm to table, jadi dari hulu sampai hilir. Jadi ketika saya memutuskan untuk menjadi dokter, saya juga pengen jualan sapi, saya juga pengen jadi jagal, saya juga pengen jadi penjual daging, dan mungkin saya juga pengen mempunyai kios daging sendiri dan nanti akhirnya saya bisa menjual daging dalam bentuk masakan juga.
Jadi memang semuanya saya pelajari satu persatu. Tujuannya apa? Saya pengen menguasai from farm to table. Jadi dari hulu sampai hilir gitu. Kalau saat ini jumlahnya ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10-an ekor. Jadi 10-an ekor dan nggak mesti sih, kadang laku 1 tambah lagi 1, laku 2 tambah lagi 2, nggak mesti. Untuk pemeliharaan sapi itu yang paling penting yang dibutuhkan itu adalah perawatannya. Jadi perawatan itu meliputi 1, kebersihan kandang. Terus kemudian kedua meliputi kualitas pakan. Dan kemudian yang ketiga masalah obat-obatan. Karena banyak peternakan rakyat yang mereka istilahnya dalam memberikan asupan pakan mungkin kurang. Atau dalam pemeliharaannya mereka tidak pernah memberikan vitamin, apalagi untuk obat cacing terutama, karena sapi itu kan makannya rumput. Nah, di dalam rumput itu, rumput kan dari tanah, jadi ada banyak kemungkinan bahwa makanan yang dimakan itu mengandung telur cacing. Nah, akhirnya di dalam rumen dari sapi itu pasti banyak cacingnya. Nah, pemberian obat cacing itu idealnya adalah sekitar 4-6 bulan sekali untuk sapi jantan. Begitu juga untuk betina. Cuma kalau pemberian obat cacing untuk sapi betina itu kalau bisa dalam kondisi ketika dia tidak bunting. Karena ketika bunting dan dikasih obat cacing itu akan resiko abortus atau keguguran. Jadi intinya kalau untuk memelihara sapi memang manajemen yang utama, baik manajemen pakan, manajemen kandang maupun manajemen kesehatan. Nah, kalau di dalam pandemi seperti ini memang selain pasar itu lesu, itu kondisi pasar daging pun juga lesu. Jadi memang kalau kita sebagai peternak rakyat itu saat ini sedang memelihara sapi, yang saya sarankan adalah bertahan. Jadi kalau bisa jangan dijual dulu kalau masih mampu. Andai kata memang sudah butuh ya enggak masalah sih, cuma kalau memang belum butuh mending sapinya ditahan aja. Ditahan sampai menunggu kondisi ekonomi ini lebih stabil, terus kemudian kondisi penjualan daging juga stabil, itu nanti harga akan naik dengan sendirinya. Selain jual beli sapi, Dr. Hewan Mohan Ari juga akhirnya mengembangkan usahanya dengan merekrut 2 orang jagal yang bertugas menyembelih sapi dan menjualnya di sejumlah pasar di wilayah Kediri dan sekitarnya. Meskipun saat ini sedang dalam kondisi pandemi COVID-19, namun ia mencoba untuk tetap bertahan dan mengembangkan usahanya. Ia pun dengan senang hati membagikan tips-tipsnya agar tetap eksis. Benar, di tengah pandemi COVID-19 ini memang tidak hanya di usaha sapi sih, sebenarnya di banyak lini juga mengalami istilahnya lesu, pasar itu menjadi lesu. Cuma untuk kiat-kiat gimana sih kita bertahan di tengah pandemi ini, kalau yang saya terapkan itu adalah satu, untuk jual beli sapi. Untuk jual beli sapi ini kita kondisikan agar kita tidak terlalu gampang untuk membeli sapi dengan harga yang mahal, karena pasar yang sedang lesu, untuk jual beli sapinya juga lesu. Akhirnya untuk pembelian sapi kita harus lebih hati-hati. Itu yang pertama, karena terkait dengan keuntungan dan kerugian. Terus kemudian yang kedua, kita harus lebih bisa memanage kapan kita membeli sapi dan kapan kita menjual sapi, karena dengan penurunan tingkat ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap iklim pasar. Jadi kita lebih baik untuk menyimpan dalam bentuk uang. Jadi untuk sapi yang sekiranya untung kita beli, kalau yang sekiranya istilahnya agak susah kita tinggal aja. Jadi kita lebih kalem dalam berjual beli, karena kalau kita terlalu gegabah, ketika kita terlalu gegabah itu nanti akan rugi, dan ketika ruginya biasanya nggak kecil, karena mungkin kita terlalu berani membeli banyak sapi yang secara keuntungan kita belum tentu mendapatkan keuntungan karena ekonomi saat ini sedang lesu. Kalau untuk pasar kita manut pasaran Jawa.
Jadi ada Wage, Pon, Kliwon, Legi sama Pahing. Cuma kalau untuk ke pasar itu saya biasanya di pasar Wage, terus kemudian di pasar Kliwon, Pon sama Pahing. Itu pun nggak setiap hari, apalagi dengan adanya COVID seperti ini, dengan adanya pasar yang agak lesu, kita ke pasar kalau dibutuhkan aja. Dalam artian mungkin ketika dagangan habis dan peternak belum ada yang jual, kita beli ke pasar. Atau mungkin dagangan di kandang waktu penuh tapi nggak ada orang nyari, kita jual ke pasar. Jadi intinya kita mengikuti arus saja lah. Dokter hewan Mohan Ari juga punya cita-cita mengembangkan usahanya dalam bentuk makanan siap saji yang berasal dari daging sapi, seperti pentol bakso, dendeng sapi, ataupun makanan siap saji lainnya. Menjadi dokter hewan nyatanya membuat Dokter Mohan menguasai dunia ternak sapi dari hulu hingga hilir. Dengan dibantu 8 karyawannya yang bertugas memberikan pakan, vitamin, membersihkan kandang, menyembelih sapi, dan menjual daging ke pasar, ia tetap optimis bahwa badai pandemi cepat berlalu. Ia juga berharap para peternak sapi di Kabupaten Kediri untuk selalu optimis dengan kondisi saat ini. Karena daging sapi adalah salah satu kebutuhan pokok dalam makanan yang dikonsumsi manusia sehari-hari. Kalau sebenarnya semuanya ini sudah proses, jadi sudah proses, cuma yang kita butuhkan itu saat ini mungkin kendalanya adalah 2. 1 pasar di mana saya nanti menjualnya, dan kedua modal. Jadi itu kendala utamanya sih itu, karena untuk menjalankan usaha sedemikian rupa itu butuh modal yang nggak sedikit. Itu yang pertama. Kemudian untuk jualan kan kita juga butuh konsumen. Kalau kita belum punya konsumen, terus kemudian kita jualan, siapa yang mau beli? Jadi saat ini saya sedang membangun pasarnya. Jadi konsumen mana nanti yang akan saya pilih. Jadi istilahnya ranahnya itu nanti antara yang saya jual ini nanti segmennya itu seperti apa? Siapa sih nanti yang bakalan beli? Dan promosi-promosi apa nanti yang akan saya lakukan agar dagangan saya laku? Jadi itu yang masih saya tata. Kalau yang dikeluhkan di masyarakat ini sebenarnya kalau untuk penyakit itu kalau di sapi memang ada beberapa jenis penyakit. Cuma itu enggak terlalu dikeluhkan sih oleh masyarakat. Cuma yang rata-rata dikeluhkan masyarakat itu adalah sapi betina yang susah bunting. Jadi memang sapi betina itu jadi sapi betina itu dia membutuhkan asupan protein yang lebih untuk proses reproduksi. Lah, sedangkan kadang di kandang peternak itu karena mungkin cuaca yang enggak memadai atau kandungan rumput yang susah, akhirnya peternak itu cenderung memberikan sapinya dengan pakan yang asupan proteinnya kurang, sehingga untuk proses reproduksinya sapi betina sendiri tidak bisa berjalan secara lancar. Nah, ketika tidak berjalan lancar, efeknya apa? Sapi tidak pernah birahi, atau mungkin ketika sapi birahi kemudian dikawinkan tidak jadi-jadi. Jadi memang rata-rata yang dikeluhkan masyarakat di peternak rakyat itu rata-rata adalah kasus itu. Jadi bagaimana sapi betina itu kok susah bunting, dikawinkan berkali-kali kok nggak jadi. Faktornya adalah satu pakan, kebanyakan faktor pakan sih. Nah, kalau untuk peternak pemula sih sebenarnya simpel. Ketika Anda pengen menjadi peternak atau memulai usaha peternakan, itu satu, jangan takut rugi. Itu yang pertama, karena setiap usaha itu pasti ada resiko ruginya. Kemudian yang kedua, ketika kita mulai berkecimpung di dunia peternakan, itu yang terpenting satu, jangan sampai kehilangan semangat. Karena masalah terbesar itu adalah ketika kita kehilangan semangat.